Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 2 hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60. Setelah kita kemarin tanggal 14 kita memperingati Hari Pramuka, kemudian tanggal 15 tentu saja kita mempersiapkan kembali untuk bagaimana menyusun kerangka yang jelas. Menuju ke tanggal 16 dan tanggal 17 adalah puncak dari hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 10 windu Indonesia merdeka merupakan satu kondisi yang harus disyukuri. Terlepas ada kekurangan di sana-sini, bagaimana masyarakat berkehidupan serba sulit dalam mencari nafkah, mencari pengangguran yang semakin lama semakin banyak, bahkan tidak dicari pun kita akan mengalami proses disquisite unemployment. Ya. Jadi ada, kalau menurut ILO, International Labour Organization, itu kalau bekerja dalam satu hari kurang dari 8 jam itu namanya disebut pengangguran tersamar. Proses ini adalah mungkin harus juga kita jadikan sebagai pertimbangan. Di saat lain, pemerintah juga mengucurkan dana untuk pedesaan. Ada koperasi merah putih, ada sekolah rakyat, ada makan bergizi gratis, ada program-program yang tentu saja secara kondisional itu bersahabat dengan masyarakat. Tetapi tentu saja kita juga harus mengingat bahwa pendampingan-pendampingan yang dilakukan itu tentu harus selektif. Harus juga tentu mendapatkan orang-orang yang tepat. Programnya bagus, tetapi ketika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang bagus, tentu program itu akan sia-sia. Ini membuktikan juga bahwa memang kita harus belajar. Harus banyak belajar dan harus belajar banyak. Artinya kepentingan-kepentingan yang sifatnya nasionalisme, yang sifatnya golongan atau chauvinisme itu tentu harus dipilah-pilah. Tentu kita saat ini mengkondisikan teman-teman kita, teman-teman saya yang ada di kampung, sesungguhnya sebelum 17-an ada yang lomba makan kerupuk, ada yang lomba lari karung, ada yang lomba ya hal-hal mungkin taman, keindahan taman ya, atau yang lainnya. Tarik tambang, panjat pinang, dan seterusnya. Tentu ini bukan diimbangi sebagai sebuah kemunduran dari intelektual, tidak, tetapi bagaimana orang bisa merasakan bahwa kemerdekaan itu pada saat lalu mungkin dijajah Jepang, dijajah Belanda, itu makan kerupuk aja gak susah. Tapi ternyata sekarang kerupuk dijadikan sebagai sarana untuk mencari kebersamaan. Bagaimana kerukunan antar warga, antar masyarakat, lomba membuat makanan yang non beras, lomba membuat nasi goreng, dan seterusnya. Lah untuk apa seperti itu? Sebenarnya itu diimbangi untuk kebersamaan, untuk gotong royong, untuk saling menciptakan sebuah kebersamaan satu dengan yang lain. Silaturahim antar warga masyarakat bisa tercipta. Pada saat tidak bulan Agustus, gerak jalan mungkin jarang dijumpai. Tetapi ketika bulan Agustus ada sepeda santai, ada jalan santai, dan hadiahnya pun ada yang mobil, ada yang motor, dan seterusnya. Ini tidak menunjukkan sebagaimana euforia yang berlebihan, tapi bagaimana orang bisa merasakan bahwa masyarakat bawah itu ketika ada motivasi untuk bekerja sama, motivasi untuk gotong royong, membangun gapura, mengecat gapura, ada umbul-umbul yang dikibarkan, bendera merah putih, itu sesungguhnya menjadi sarana bagaimana kita untuk menghormati bendera merah putih. Bagaimana kita bisa berbudaya, berbangsa, dan bermasyarakat. Banyak kesenian yang ditampilkan, ada malam pentas seni dan seterusnya. Tentu ini harusnya
tidak menghilangkan bagaimana khasanah atau perjuangan, bagaimana refleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 80 tahun. Kalau kita memahami sama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerdekakan Indonesia itu tepat di bulan Ramadan. Di tanggal 5 Ramadan 1376 Hijriah. Ini membuktikan satu kondisi bahwa memang kita ini telah dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat lama. Barangkali proses-proses yang terjadi sekarang merupakan satu kondisi yang perlu untuk mendapatkan perhatian-perhatian yang jelas. Intinya adalah bahwa memang Allah memerdekakan kita pada saat di bulan Ramadan. Maka tentu penggagas preambul kita menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan kita itu bukan karena perjuangan dari pahlawan secara murni, tetapi memang pendiri bangsa kita, pendiri negara kita paham bahwa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya tidak akan terjadi. Sehingga dalam hal ini mungkin di saat kita merasakan banyak sekali pengangguran atau banyak sekali PHK atau banyak sekali hal-hal proyek-proyek yang mungkin belum terselenggara secara baik, tentu kita tidak selayaknya memberikan hujatan kepada pemerintah, tapi bagaimana mengkoreksi, bagaimana mengkritisi, dan bagaimana memberikan solusi atau bisa urun rembuk, menyampaikan saran dan pendapat untuk bisa melancarkan program itu supaya bisa sampai di kalangan masyarakat. Andai kata ada perbedaan sana sini tentang bagaimana kebijakan, tentu yang terkenal adalah pemberian amnesti. Amnesti itu pengampunan atas kesalahan, kemudian abolisi. Karena di pasal 14 itu ada grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ada beberapa hal ini tentu saja menjadi perhatian kita, dan itu hak prerogatif dari Presiden. Yang tentu saja tentu Presiden sudah berdiskusi dengan staf kepresidenan atau yang lain untuk bisa memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Tetapi sebenarnya kalau sudah mendapatkan itu tentu tidak menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang berlebih. Dan tidak dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan disinformasi, fitnah, dan kebencian terhadap orang lain. Ini tentu saja hanya himbauan saja. Karena mungkin orang Jawa mengatakan jargoni, isa ujar ora iso nglakoni, bisa menyampaikan tapi susah untuk melaksanakannya. Jadi kita sifatnya hanya ngomong saja, tapi apapun itu tentu harus juga diimbangi semuanya. Khususnya bagi generasi muda, generasi Z ini harus juga mengerti bagaimana sejarah tentang kemerdekaan. Siapa yang menjahit bendera merah putih, mengapa bendera Indonesia adalah merah putih, siapa yang menggagasnya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mengapa kok diwakilkan oleh Bapak Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, apakah waktu itu tidak ada figur lain selain beliau, dan seterusnya. Tentu dalam ranah ini kita sebagai generasi tua harus juga menjelaskan bagaimana ulama-ulama kita mempersatukan dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia bagian timur. Bagaimana kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak dipergunakan, atau 7 kalimat itu memang tidak dicantumkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena memang ada sejarah-sejarah panjangnya. Sehingga tentu ini perlu diketahui juga oleh generasi-generasi kita. Anak cucu kita, buyut kita perlu memahami bagaimana usaha keras dari pendiri bangsa kita. Semoga serba-serbi tentang kemerdekaan ini meskipun belum
hilang dari ingatan kita bahwa tanggal 13 kemarin, 13 Agustus terjadi tragedi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tentu saja menimbulkan satu korban yang meninggal dunia. Hanya masalah untuk memakzulkan Bupati Pati, Bapak Sudewo, yang tentu saja ini tentu imbasnya adalah dari keputusan penaikan pajak PBB yang dinaikkan 250%. Tentu saja ini menjadi kontraproduktif di saat masyarakat ini susah, hidupnya belum mendapatkan hal-hal yang seperti yang diharapkan, tetapi pemerintah di kalangan kabupaten justru memberikan sentuhan-sentuhan program yang soft terapi, tentu yang mengejutkan beberapa pihak. Semoga kejadian ini cukup hanya di wilayah itu saja dan tidak terjadi di daerah lain. Himbauan juga untuk pemimpin-pemimpin daerah yang lain, monggo untuk saling turun di masyarakat atau grassroots, bagaimana mengambil kebijakan supaya kita mendapatkan hal-hal yang positif dan masyarakat kita merasa terlindungi, merasa diayomi, merasa mendapatkan ketentraman dari pemimpin-pemimpin yang ada di kalangan daerah kita, baik kepala desa, camat, bupati, atau gubernur sekalipun. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan sebagai sarana kita untuk bagaimana memahami bagaimana arti kemerdekaan, bagaimana pemerintah kita atau pendahulu kita, pahlawan kita sudah berusaha untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita sekarang hanya mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan generasi selanjutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Dan kita tunggu like, komen, dan share, serta subscribe dari sahabat-sahabat semua. Semoga dari apa yang penjenengan kerjakan, apa yang penjenengan lakukan, kebaikan channel ini akan senantiasa terjaga dan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.